Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa, dan saat ini sudah ada Bapak Indra di Jakarta Barat untuk menyampaikan komentarnya. Silahkan Pak Indra. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat malam. Kalau menurut saya Pak Jokowi sudah punya informasi yang valid ya. Siapa pemain-pemainnya itu, dia udah punya informasi itu gitu. Kalau saya sih menyorotinya sih gini Pak, sama Ibu. Saya orang demonstrasi itu jangan terlalu banyak gitu loh, dibatasin jumlahnya gitu. Maksimum 3.000 orang itu harus dibuat aturan gitu. Karena kemarin itu saya terus terang ngeri banget melihatnya. Kalau itu karena damai ya, kalau nggak damai itu bisa rusuh Jakarta itu ngeri sekali kalau menurut saya. Dan satu hal yang menurut saya juga penting adalah kita jangan sampai seperti negara-negara Timur Tengah gitu. Karena kalau Indonesia seperti Timur Tengah, yang diuntungkan bukan orang-orang dalam negeri tapi orang luar negeri. Khususnya mereka akan mengambil sumber daya alam. Itu aja sih Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Pak Indra sudah bergabung sama kami. Langsung saja Pak Barudin, silakan dikomentari. Dibatasi bisa nggak sih sebenarnya jumlahnya supaya tidak terlalu banyak? Ya agak sulit ya membatasi orang menyampaikan aspirasi karena itu di dalam undang-undang. Tapi kalau misalnya semua sepakat ya bisa saja. Tetapi kan bagi negara-negara demokrasi sulit untuk bisa membatasi seperti itu. Tapi mungkin apakah ada yang menggerakkan mereka sehingga akhirnya banyak sekali berkumpul pada 4 November kemarin? Atau memang ada seperti tujuan yang disampaikan sekarang itu kan, untuk protes? pengaruh-pengaruh media itu kan sangat besar sekali. Apa yang diberitakan di media, apakah itu benar atau tidak, itu sangat mempengaruhi. Nah itu juga ikut memberikan satu sumbangan yang sangat penting, apalagi di medsos. Oleh karena itu saya bilang medsos ini harus diteliti dan yang melanggar harus ditindak. Tidak ada alternatif lain. Itu. Supaya masyarakat bisa belajar. Dulu kan pernah saya sampaikan ada surat edaran itu maksudnya untuk ini. Ya, pilkada begini ada masalah menyangkut komunitas agama, masalah suku, masalah ras. Itu komunitas kalau jelas itu menebar kebencian di sana terhadap kelompok-kelompok itu harus tidak tegas. Kita negara-negara yang plural, yang majemuk. Suku, bangsa, kemudian agama, adat istiadat, semua ada. Nah, kalau itu tidak tegas Arab penegak hukum, ini akan bisa berkembang. Masalah agama, masalah suku, masalah ras, masalah kelompok minoritas, nanti akan kita dihadapkan pada persoalan-persoalan semacam ini terus menerus. Oleh karena itu, perintah Pak Presiden, penegakan hukum harus tegas. Itu yang harus dilakukan oleh Polri. Penegakan hukum harus tegas terhadap kasus dugaan penistaan agama. Ya, terhadap diproteskan oleh bukan terhadap penistaan agama saja yang terngatur dalam hate speech, itu penebar kebencian ini. Kan banyak di medsos itu yang harus dilakukan. Ini harus diwujudkan, gitu lah. Itu yang pertama, karena sumbernya di situ. Nah, kalau yang di lapangan juga harus bisa dilakukan itu. Jelas kalau di lapangan. Makanya kalau ditolerir sedikit penegakan hukum ini akan berkembang. Oleh karena itu polisi harus tegas melakukan penegakan hukum. Siapa yang melanggar, apapun latar belakangnya harus ditindak. Nah, kalau misalnya kita lihat aksi 4 November kemarin yang akhirnya ricuh, nah itu seberapa jauh bisa ditolerir keadaan seperti itu? Ya ricuh kalau sampai sempat sudah melakukan pengerusakan, sudah melakukan kekerasan, ya harus ditindak. Itu melanggar hukum. Nggak ada alternatif lain. Nah, masalahnya apakah dilakukan setelah pada saat itu? Kalau memang memungkinkan silakan. Tapi kalau nggak memungkinkan juga bisa dilakukan setelah itu. Rekamannya ada, bisa dilihat satu persatu orang-orangnya. Nah, dicari orang-orang ini, bisa dilakukan penegakan sehingga tidak terulang lagi seperti itu. Baik. Nah, Mas Kiki, selain kepada TNI, kepada Polri, konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam 2 hari terakhir ini juga dilakukan terhadap ormas-ormas keagamaan ya, seperti PBNU, PP Muhammadiyah. Apa yang kita bisa baca di sini? Jadi begini, kalau hanya jumlah massa, kemudian tingkat kekerasannya, kita sudah sering kok ngalami seperti ini. 98 jauh lebih dahsyat. Yang membedakan tanggal 4 November ini sentimen keagamaan. Ada nuansa horizontal di sana. Dan sebagian besar orang
memang marah, yang sebetulnya nggak ikut-ikutan politik, nggak tergusur secara ekonomi gitu. Oh, tidak ada urusan macam-macam. Tapi karena berita, oh ini Islam dihina, dinistakan gitu. Orang marah, ikut aja gitu. Nuansa ini yang membuat jadi berbeda. Sehingga penanganan Jokowi harus hati-hati. Dan dia cerdik, kenapa? Kalau bicara Muslim, organisasi Muslim, ya harus dikunci dulu dari NU dan Muhammadiyah. Nah, NU dan Muhammadiyah, baru kemudian kita bisa ngomong ke yang kecil-kecil yang lain-lain. Yang barangkali tidak sejalan juga dengan dua ini. Tetapi karena nuansa keagamaan itu, nuansa agama, dan ini dipercaya loh, menjadi tidak penting lagi berita itu benar atau tidak. Yang penting adalah bahwa orang ini percaya gitu, dan itu berbahaya. Nuansa potensi untuk konflik horizontal ke depannya dan hate speech yang tidak ditindak itu bisa nyebar kemana-mana. Baik, satu hal lagi yang mungkin juga banyak dilihat adalah pada saat aksi itu yang juga ada di medsos ya, itu hashtag Jokowi kabur. Dalam artian dalam hal ini tidak Jokowi langsung yang menemui para demonstran, tapi diserahkan kepada wakil presiden. Apakah ini salah satu langkah dalam mungkin strategi konsolidasi itu? Jokowi kan memang mau ke Sydney. Orang ke luar negeri presiden loh, itu kan nggak bisa hitungan besok pengen sudah jalan terjadwal. Gitu. Sudah terjadwal jauh sebelumnya, nggak mungkin gitu, sudah terjadwal. Jadi dia emang mau pergi ke sana, terus dibilangnya kabur. Padahal enggak, memang sudah dijadwalin kalau kunjungan kenegaraan kan 2-3 bulan sebelumnya gitu. Nah, tapi karena ada sosmed lalu ribut kayak gitu. Duh, presidennya kemana nih? Ke bandara mau kabur gitu. Lalu rumornya, beritanya jadi macam-macam. Satu. Yang kedua, ini bukan belain Jokowi, tapi faktanya memang begitu. Yang kedua, kemudian bergerak cepat kan konsolidasi. Meskipun kalau menurut saya tetap aja agak lambat gitu. Agak lambat. Harusnya seperti apa kalau biar lebih cepat? Dari awal lah dia datengin, kenapa kantor PBNU nggak didatengin tanggal 4-nya, gitu, kayak gitu. Tapi sebelum unjuk rasa kan sudah diminta diundang ke istana. Kenapa sekarang didatengin? Kenapa tidak datang waktu itu? Lain ya, jadi konteksnya mendatangi dan minta datang itu kan berbeda, mengundangnya. Secara politis ini maknanya jauh berbeda. Gitu. Oke. Lebih bobotnya lebih tinggi ketika kita berkunjung ke sana. Oh iyalah. Oke, iya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita saat lagi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa.